asal-usul Baturaden. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Pada sewaktu-waktu ada seorang pemuda yang berkelahi dengan seekor ular besar. Di kemudian hari, pemuda yang berkelahi dengan ular besar tersebut menjadi awal kisah asal-usul sebuah tempat yang bernama Baturaden. Baturaden masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Baturaden juga dikenal sebagai tempat wisata yang memiliki pemandian air panas alami. Di zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Suta. Pemuda yang berasal dari keluarga miskin itu sehari-hari bekerja sebagai abdi dalam di pendopo Kadipaten. Hari itu, Suta sedang membersihkan pekarangan belakang rumah Adipati. "Tolong, ada ular, tolong!" Seketika Suta terkejut dan mencari asal muasal suara tersebut. Alangkah terkejutnya Suta, dia melihat putri Adipati tengah dililit ular besar. Tanpa pikir panjang, Suta menyambar seonggok kayu dan memukuli ular. Ular yang marah itu pun menyerang Suta. Sedangkan Suta menghadapi ular itu dengan seonggok kayu. Sepertinya ular itu akan memenangkan perkelahian. Tubuh Suta sudah dipelitnya. Si ular siap memaksa. Suta melawan ular tersebut dengan menusuk seonggok kayu ke dalam mulut ular. Ular besar itu pun mati. "Putriku, ada apa ribut-ribut di sini?" "Ayah, tadi ada ular besar." Putri Adipati menjelaskan pada ayahnya kejadian yang baru saja dialaminya. Putri Adipati juga tidak lupa mengatakan kepada Adipati tentang keberanian Suta yang melawan ular besar tersebut. "Suta, selama ini kamu sudah bekerja dengan baik dan jujur. Kamu juga sangat pemberani. Karena itu, aku mengangkatmu sebagai pengawal putriku dan memberikan hadiah sekantung perhiasan ini kepadamu." "Ampun Gusti Adipati, terima kasih atas kemurahan Gusti Adipati. Tetapi pemberian ini terlalu banyak. Hamba sudah cukup mendapatkan gaji dengan bekerja selama ini." Adipati sangat kagum mendengar kesederhanaan Suta. Adipati memaksa Suta menerima hadiahnya. Dengan terpaksa, Suta menerima sekantung perhiasan tersebut. Sejak saat itu, Suta diangkat sebagai pengawal pribadi putri. Setiap hari, Suta mengawal Putri Adipati ketika bepergian. Putri Adi pun jatuh hati kepada Suta. Sehingga suatu hari, "Suta, ada keperluan apa sehingga kamu menghadap?" "Ampun Gusti Adipati, mohon maaf karena hamba jika bersikap lancang. Kedatangan hamba menghadap adalah untuk melamar Tuan Putri Adipati." "Apa? Dasar lancang. Derajatmu hanya seorang suruh, berani sekali melamar putriku. Pengawal, tangkap dan jebloskan manusia tidak tahu diri ini ke penjara di bawah tanah." "Ayah, ampuni Suta. Dia pemuda yang baik. Ingat, dia yang menyelamatkanku dari ular besar itu." Adipati yang marah tidak mendengarkan putrinya. Suta pun dijebloskan ke penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah tempat Suta ditahan hanya diterangi sebuah obor kecil. Bagian lantainya digenangi air sehingga setengah kaki Suta terendam. Kondisi penjara yang lembab tanpa sinar matahari membuat Suta jatuh sakit. "Suta, Suta, bangun! Siapa kamu?" "Aku disuruh Tuan Putri. Pergilah sekarang sebelum ketahuan penjaga. Tuan Putri menunggumu di tempat.
kamu membunuh ular besar itu? Suta segera menemui Tuan Putri Adipati di tempat dia dulu membunuh ular besar itu. Suta dan Putri Adipati segera lari dari lingkungan kadipaten dan menuju ke lereng Gunung Selamat. Suta dan Putri Adipati menikah serta tinggal pada sebuah desa kecil di lereng Gunung Selamat sebelah selatan. Desa kecil itu sekarang disebut dengan nama Batu Raden. Batu Raden berasal dari gabungan kata yang berarti batur, pembantu atau pesuruh, sedangkan Raden gelar kebangsawanan dalam masyarakat Jawa. Sekian.